Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, tuan dan puan-puan, thalabatul ilmi yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini, hari Jumat yang mubarakah, kita kembali dapat berjumpa dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema atau tajuk pada kajian hari ini masih melanjutkan tajuk yang kemarin, dan insya Allah kita akan membincangkan tentang apakah ada perbezaan antara Imam Asy'ari dan Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian kita sambung dengan hadis ahad kaitan dengan akidah. Kemudian yang terakhir nanti kita akan sedikit membincangkan tentang referensi atau dasar-dasar dalam akidah Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh surat (430). Oke, 430 yaitu tajuk pasal Abul Hasan al-Asy'ari dan Asy'ariyah. Sering sekali muncul tuduhan-tuduhan dari orang yang tak faham, orang-orang yang memang suka berbuat fitnah, orang-orang yang ingin merendahkan atau menghinakan aliran Asy'ariyah maupun Maturidiyah, bahwa antara Imam Abul Hasan al-Asy'ari dengan pengikutnya yaitu al-Asy'ariyah ada perbezaan dalam akidah. Ada perbezaan dalam akidah, itu tuduhan mereka. Tuduhan mereka diasaskan atas perkataan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nukilan ini dinukilkan oleh Imam Al-Muhaddits Al-Lughawi Imam Az-Zabidi Al-Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Sana dan dalam teks buku juga saya sampaikan bahwa memang ada 3 marhalah Imam Al-Asy'ari Abul Hasan al-Asy'ari. Yang pertama yaitu ketika beliau masih mengikuti aliran Mu'tazilah. Kemudian beliau peringkat atau fase yang kedua, beliau menetapkan sifat-sifat akliyah dan mentakwil sifat-sifat khobariyah. Dan semalam kita sudah membincangkan tentang sifat khobariyah dan sifat akliyah. Kemudian fase yang ketiga beliau tafwid, beliau tafwid mengikuti manhaj salaf, yaitu tidak lebih kuat atau lebih banyak menggunakan tafwid daripada takwil. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam nukilannya Imam Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Kemudian mereka yang menuduh juga sering menukil ucapan Imam Az-Zahabi di muka surat 431. Itu sudah ada nukilan Imam Az-Zabidi, Imam Az-Zahabi, tetapi untuk nukilan Imam Az-Zahabi ini sama sekali tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, karena perkataan beliau hanya sedikit sekali dan tidak menunjukkan adanya 3 fase di dalam pemahaman atau akidah Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian nukilan yang ketiga ini saya ambil dari buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, mengambil daripada ucapan Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwa Al-Asy'ari pertama-tamanya adalah mengikuti aliran Mu'tazilah, kemudian beliau bertaubat, kemudian beliau mengikuti atau cenderung kepada thariqahnya Imam Ibnu Kullab. Kemudian beliau mengambil ilmu usul hadis di Basrah, dekat Basrah,
di hadapan Imam Zakaria As-Saji. Kemudian beliau datang ke Baghdad belajar kepada ulama-ulama Hambali. Akan tetapi Imam Al-Asy'ari ini tidak disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah mengalami 3 fase seperti yang dituduhkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Tuduhan klaim atau yang paling cocok atau lagi mendekatilah walaupun itu tidak betul, itu adalah nukilan Imam Murtadha Az-Zabidi yang menyatakan bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana nukilan Imam Ibnu Katsir mengalami 3 fase, yaitu fase Mu'tazilah. Fase yang kedua beliau menetapkan sifat akliyah dan mentakwil sifat khobariyah. Fase yang ketiga adalah mengikuti manhaj salaf dalam makna beliau mentafwid, karena tafwid itu adalah manhajnya salaf. Oke. Nukilan ini yang sebenar tidak membuat pening orang, tidak membingungkan, jelas sekali bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari pertama memang beliau Mu'tazilah. Oke, beliau memang Mu'tazilah. Kemudian beliau bertaubat, keluar daripada Mu'tazilah. Selepas itu beliau mengikuti thariqahnya Imam Ibnu Kullab. Nanti kita akan bincangkan Al-Imam Ibnu Kullab ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan salaf atau tidak. Karena biasanya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ini yang sering membuat tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar, tanpa asas, bahwa Imam Ibnu Kullab ini bukan pengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan bincangkan secara khas karena dalam buku ini ada. Terus kemudian beliau memang menetapkan fase kedua, memang menetapkan sifat akliyah, dan itu ditetap ulama pun semua menetapkan. Oke, semua menetapkan. Kemudian masih fase yang kedua, beliau memang mentakwil sifat-sifat khobariyah. Jadi tidak mengikuti metode tafwid, beliau mengikuti metode takwil. Nah, fase yang ketiga beliau tidak keluar dari manhajnya Imam Ibnu Kullab. Beliau pun dalam kitab-kitab disampaikan beliau tidak 100% mengikuti manhajnya Imam Ibnu Kullab. Walaupun ada dari pemikiran yang diikuti tetapi tidak 100%. Oke, fase yang ketiga ini bukan keluar dari manhajnya Imam Ibnu Kullab, tapi beliau lebih ihtiyat, berhati-hati, dan ini yang diikuti oleh mutaqaddimin dari kalangan Asy'ariyah, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meninggalkan takwil secara berlebihan. Beliau mengikuti tafwid. Takwil dan tafwid masih metode maslak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, takwil dan tafwid ini masih metode atau maslak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini keluar dari manhaj yang kedua menuju manhaj yang ketiga, yaitu manhaj yang dipahami oleh mereka mengikuti mazhab salafi, itu tidak betul. Jadi fase yang ketiga maknanya tafwid, walaupun takwil dan tafwid itu sama-sama maslak Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tafwid ini lebih aslam. Tafwid ini lagi aslam daripada mengikuti takwil, karena takwil ini mesti berijtihad dan sebagainya, sementara tafwid itu cukup kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir ini sama sekali tidak menunjukkan seperti apa yang dituduhkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi mereka main klaim, mereka main tuduhan, main dakwah tanpa dasar, tanpa hujah yang kuat. Oke? Apalagi Imam Murtadha Az-Zabidi ini dalam kitabnya Ithafus Sada Al-Muttaqin, syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, mengatakan bahwa idza utliqa Ahlus Sunnah fal murad bihim Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ketika diucapkan Ahlus Sunnah, karena ini adalah kelompok besar, maka yang dimaksudkan adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pertanyaannya, persoalannya, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi ini menukil ucapan Imam Ibnu Katsir. Andai Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini mengalami 3 fase, yang kata mereka kelompok Asy'ariyah ini hanya mengikuti metode beliau atau fase yang kedua bukan fase yang ketiga, maka pertanyaannya, Asy'ariyah yang dikatakan Imam Murtadha Az-Zabidi sebagai Ahlus Sunnah ini
pengikut Asy'ariyah fasa kedua atau fasa ketiga? Karena Salafi Wahabi ini mengatakan Asy'ariyah ini pengikut fasa kedua, bukan fasa ketiga. Tapi Imam Zabiti yang menukil ucapan Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan Asy'ariyah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi macam mana? Ini pasti akan membuat orang confused. Oke, kemudiannya lagi Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau ini juga Asy'ari. Pernah berdebat dengan cucu atau putra dari Syekh Ibnu Qayyim tentang bahwa Imam Ibnu Katsir ini menjabat sebagai Grand Syekh di Darul Hadis. Terus kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, kau benci kepadaku karena aku adalah Asy'ari. Kemudian cucu atau putra Ibnu Qayyim ini mengatakan, dari ujung rambut sampai ujung kaki orang tak akan percaya bahwa kamu Asy'ari, padahal kamu adalah anak murid daripada Ibnu Taimiyah. Oke, dari ini dapat disimpulkan bahwa Imam Ibnu Katsir ini adalah pengikut Asy'ari. Nah, kalau misalkan betul bahwa memang Abul Hasan al-Asy'ari ini memiliki 3 fase seperti yang dipahami Salafi Wahabi, bukan seperti yang dipahami oleh kita, tapi seperti yang dipahami Salafi Wahabi, maka Imam Ibnu Katsir ini mengikut fase yang keberapa? Karena beliau adalah pengikut Asy'ari. Beliau menjadi Grand Syekh pada Madrasah Darul Hadis. Padahal wakif dari Darul Hadis ini mensyaratkan siapapun yang mengajar di Darul Hadis mesti bermanhaj Asy'ariyah, termasuk murid Ibnu Taimiyah yang lain, yaitu Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi walaupun anak murid Ibnu Taimiyah, tapi bukan berarti anak murid yang 100%. Tentu gurunya banyak, tidak hanya Ibnu Taimiyah saja. Imam Al-Mizzi ini juga menjadi Grand Syekh di Darul Hadis. Padahal wakifnya mensyaratkan siapapun yang mengajar di Darul Hadis mesti bermanhaj Asy'ariyah. Jadi pertanyaannya lagi, ini Asy'ariyah yang mana? Pasti Salafi Wahabi akan sangat pening menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hujah yang amat kuat. Tidak ada hujah yang kuat. Hanya pemahaman itu yang sebenarnya tidak benar. Pemahaman yang sebenarnya tidak benar. Mereka hanya mengolah kata-kata sehingga tampak bahwa Imam Abul Hasan al-Asy'ari tidak sama dengan metodenya Asy'ariyah secara umum. Ini yang dikatakan oleh mereka. Jadi paling tidak kita sudah memperoleh jawaban bahwa tidak betul bahwa antara manhaj Imam Abul Hasan al-Asy'ari dengan Asy'ariyah pengikutnya ada perbezaan. Kalaupun ada perbezaan sedikit-sedikit, iya, oke, namanya juga beristihad, pasti akan ada perbezaan. Tapi perbezaan itu tidak sampai level usulul akidah, tapi perbezaan yang levelnya furu'ul akidah. Jadi kita mesti membezakan. Seringkali saya menyampaikan bahwa dalam akidah ini ada usul, ada furu. Ada usul, ada furu. Usul ini asas, furu ini cawangan. Yang usul dibagi menjadi 2 lagi, ada usuluddin, siapa yang silap mengingkari dia jatuh dalam kekufuran. Ada usul ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah maupun Maturidiyah masih terkandungi di dalam usuluddinnya sama, usul ahli sunnahnya sama. Perbezaan antara mereka hanya pada tataran atau level furu'ul akidah. Furu'ul akidah ini tidak sama kan vonis penilaian ahlul bid'ah atau mengeluarkan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ada pertanyaan, apakah Asy'ariyah dan Imam Asy'ari ada perbezaan? Ada, tapi perbezaan itu hanya level furu'ul akidah, tidak sampai usulul akidah, tidak sampai usuluddin atau usul ahli sunnah wal jamaah. Sama seperti perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kadang-kadang perbezaannya pun hanya dari sisi istidlal saja. Metode kadang begitu, usul akidahnya sama. Ini yang tidak dipahami oleh mereka. Jadi sekali lagi, secara usul akidah tak ada perbezaan antara Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Asy'ariyah secara umum. Tidak betul kalau ada yang menyatakan Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang pertama mengikuti Mu'tazilah,
kemudian yang kedua mengikuti metodenya Ibnu Kullab, ahli kalam itu, kemudian yang ketiga kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj salaf. Tidak betul, yang betul atau yang sebenar mengikuti Mu'tazilah, selepas Mu'tazilah taubat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kali pertama beliau mengikuti takwil sifat khobariyah. Tapi ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takwil sifat khobariyah atau sifat mutasyabihat seperti yadullah, wajhullah, usbu, istawa, nuzul. Beliau takwil. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir seperti mana nukilan Imam Murtadha Az-Zabidi. Oke, kemudian fase yang berikutnya masih sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk interaksinya dengan mutasyabihat, beliau meninggalkan banyak takwil, tapi beliau mengikuti tafwid. Takwil dan tafwid, dua maslak, dua metode yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi fase kedua dan fase ketiga masih sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang tak dipahami oleh mereka. Oke, kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tidak ada bukti yang valid, bukti yang sahih daripada mereka yang menuduh bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini bertaubat dari manhajnya Imam Ibnu Kullab, kemudian mengikuti mazhab Salafi versi mereka. Selain juga dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh tidak pernah ditunjukkan klaim-klaim atau tuduhan-tuduhan seperti itu. Misalkan Imam Ibnu Furaq pada muka surat 430 berapa itu? 33. Oke, itu sama sekali. Intaqala Asy-Syaikh Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari radhiyallahu anhu min madzahibil Mu'tazilah. Berpindah daripada aliran Mu'tazilah ila nusrati madzahibi ahli sunnati wal jamaah bil hujaji al-aqliyah wa sannafa fi dzalika al-kutub. Nah, tidak menunjukkan bahwa beliau memiliki 3 fase. Oke? Tidak menunjukkan 3 fase. Kemudian Imam Ibnu Khalliqon huwa sahibul usul wal qa'im bi nusrati madzhabis sunnah. Ini pujian terhadap Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sahibul usul memiliki usul usul-usul akidah, wal qaib bi nusrati madzhabis sunnah, dan dia menolong manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wa kana Abul Hasan awalan mu'tazilian. Beliau kali pertama mengikuti Mu'tazilah. Oke, sumataba minal qawli bil adli wa khalqil Quran fil Masjid al-Jami' bil Basrah yaumal Jum'ah. Kemudian beliau bertaubat ketika masih di Basrah sebelum masuk ke Baghdad. Jadi beliau sudah bertaubat ketika masih berada di Basrah. Taubat dari Mu'tazilah menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tadi sebagaimana penjelasan awal, dalam Ahlus Sunnah kali pertama mengikuti takwil, yang kedua lebih selamat mengikuti tafwid, sama-sama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Ibnu Khaldun, ini supaya lagi jelas penjelasannya, tidak dibuat pening atau disyubhatkan oleh mereka. Ila an dhahara Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari wa nadhara ba'da masyayikhatihim ayil Mu'tazilah fi mas'ali shalah wal aslah wa farafadha tariqatahum wa kana ala ra'yi Abdillah bin Sa'id bin Kullab wa Abil Abbas Al-Qalanisi wal Haris Al-Muhasibi min atba'is salaf wa ala tariqatis sunnah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika berdebat keluar dari Mu'tazilah dan mendebat Mu'tazilah, beliau mengikuti metodenya Imam Ibnu Kullab, mengikuti metodenya Imam Al-Qalanisi, kemudian Imam Al-Haris Al-Muhasibi min atba'is salaf, pengikut salaf, wa ala tariqatis sunnah, masih Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, boleh dipaham? Ya, boleh dipaham. Jadi kitab Al-Ibanah, oke, selain satu ini ada ada dirubah oleh tangan-tangan jahil, ya, dirubah. Kemudian Al-Ibanah ini sebenarnya metode Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengikuti tafwid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu bahwa Al-Ibanah itu adalah tafwid, bukan versi salaf, sila dibaca kitab Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Ini kitab tafsir. Beliau dengan jelas
ketika menukil ucapan Murtadha Az-Zabidi mengatakan bahwa al-ibanah ini menunjukkan bahwa Imam Abul Hasan al-Asy'ari mengikuti tafwid. Bukan hanya Imam Al-Alusi saja. Di antaranya adalah mu'arrikh yang munsif, yang jujur, yaitu Imam Abu Zahrah. Imam Abu Zahrah dalam kitabnya Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah mengatakan bahwa Imam Abul Hasan al-Asy'ari akhir hayatnya lebih memilih tafwid daripada takwil, dan itu yang banyak diikuti oleh mutaqaddimin dari kalangan Asy'ariyah. Jadi sekali lagi, Risalah Al-Thaghr itu masih diperdebatkan karangan siapa. Ada yang mengatakan karangan Imam Al-Asy'ari, ada yang mengatakan karangan muridnya. Al-Ibanah ini menunjukkan bahwa beliau mengikuti tafwid, bukan mengikuti aliran salafi versi mereka. Oke, boleh dipaham? Itu yang dikatakan oleh ulama. Saya tidak mengarang-arang, tidak mengkarang-karang, membuat-buat, tidak. Sila dibaca kitab Ruhul Ma'ani yang sebenarnya pada buku yang cetakan Indonesia ini ada lagi lengkap sebenarnya. Karena yang cetakan lama ini memang cetakan di dekat Malaysia, tapi yang insya Allah terbit dekat Indonesia ini lagi komplit, lagi banyak, mungkin lagi banyak sekitar 30% lah, lagi banyak daripada yang terbit dekat Malaysia. Insya Allah selepas Hari Raya Idul Fitri ini akan diterbitkan oleh salah satu penerbit di Yogyakarta. Oke, jadi sekali lagi Al-Ibanah Risalah Al-Thaghr ini menunjukkan kitab-kitab beliau yang mengikuti tafwid, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Alusi dan dikatakan oleh Imam Abu Zahrah dalam kitabnya Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Kemudian juga bukan hanya dua ulama itu saja, termasuk Imam Saif Al-Asri, Imam Ali bin Saif Al-Asri. Itu salah satu ulama yang dulu pengikut Salafi Wahabi, tapi alhamdulillah beliau rujuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan membuat kitab-kitab yang membantah aliran Salafi Wahabi. Salah satu kitabnya yang sangat bagus berkaitan dengan tafwid adalah kitab Al-Qaulut Tamam bi Itsbatit Tafwid Madzhaban Lis-Salaf. Kitab ini sangat bagus menurut saya. Beliau mantan Salafi Wahabi. Ada kitab bantahannya, ada kitab bantahan Al-Qaulut Tamam, tapi saya melihat bantahannya tak cukup kuat untuk melawan hujah-hujah Imam Saif Ali Al-Asri. Beliau juga mengatakan bahwa manhaj Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya adalah manhaj tafwid, bukan manhaj mengikuti salafi versi mereka. Ini yang mesti dipaham oleh kita. Kalau kita paham ini, insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan yang cukup dan kita tidak mudah dibuat bimbang atau dibuat pening oleh ucapan-ucapan mereka yang mengandung syubhat itu. Oke, kemudian kitab-kitab tarikh, misalkan kitab Tobaqot tarikh Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, Tobaqot Syafi'iyah pun tidak pernah menunjukkan bahwa Imam Al-Asy'ari ini memiliki 3 fase seperti yang dipahami oleh Salafi Wahabi. Bahkan tadi dikatakan juga ini pada muka surat 435 ini ada ucapan idza utlika Ahlussunnah wal Jamaah fal murad bimal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini ucapan Murtadha Az-Zabidi. Kemudian Imam Ibnu Katsir yang mengikuti Asy'ari juga saya sampaikan ini dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menceritakan tentang bagaimana ketika Imam Ibnu Katsir berdebat dengan salah satu putra atau cucu daripada Syekh Ibnu Qayyim. Syekh Ibnu Qayyim yang Imam Ibnu Katsir mengatakan ana Asy'ari, aku adalah Asy'ari. Oke, kemudian kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada yang berikutnya sebenarnya Salafi Wahabi ini ketika mengatakan bahwa Imam Al-Asy'ari ini taubat dari manhajnya Ibnu Kullab, taubat versi mereka, itu pun saya lihat dari kisah-kisah mereka, catatan tulisan mereka pun sebenarnya tidak satu suara. Ada yang mengatakan taubat sebelum masuk ke Baghdad, jadi sudah taubat dari manhajnya Ibnu Kullab sebelum masuk ke Baghdad. Jadi beliau ini kan Mu'tazilah, taubat di Basrah, salah satu distrik dekat Irak. Nah, salah satu versi
versi Salafi Wahabi mengatakan bahwa beliau sudah bertaubat dari Mu'tazilah menuju manhajnya Ibnu Qulab, kemudian bertaubat lagi kepada manhaj Salafi versi mereka itu di Basra. Itu di Basra. Versi mereka lagi Salafi Wahabi, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini lepas bertemu dengan Al-Barbahari di Baghdad karena beliau menulis Al-Ibanah, kemudian ditolak kemudian ditolak oleh Al-Barbahari. Kemudian Imam Al-Asy'ari ini taubat, katanya begitu. Nah, ini yang betul macam mana ini? Kisah tentang Imam Al-Asy'ari bertemu dengan Al-Barbahari ini tak kuat, sanadnya tidak kuat. Yang sebenar beliau taubat dari Mu'tazilah menuju Ahlus Sunnah ketika masih di Basrah, kemudian belajar dengan Zakaria As-Saji. Kemudian beliau masuk ke Baghdad, beliau juga belajar dengan ulama-ulama Hambali. Dan beliau masih menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kita pahami selama ini. Walaupun pada akhir hayatnya beliau lebih cenderung kepada tafwid daripada takwil. Jadi versi kita dengan fase 3 versi Salafi Wahabi ini beza. Dan kita berbasiskan data. Data daripada Imam Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Dari Mu'tazilah menuju Ahlus Sunnah yang takwil, akhir hayat beliau mengikuti tafwid. Takwil dan tafwid sama-sama manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu yang diikuti oleh mutaqaddimin Asy'ariyah. Terus kemudian kitab Al-Ibanah itu kata ulama juga menunjukkan beliau mengikuti manhaj tafwid. Beliau mengikuti manhaj tafwid. Oke, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sebenar itu kacau pemahaman mereka tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, justru mengandungi fitnah saja ini. Kemudian kita akan buktikan, karena mereka sering mengatakan bahwa Imam Ibnu Qulab ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Ibnu Qulab ini dikritik oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga mereka dengan kritikan itu mengeluarkan Imam Ibnu Qulab daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa jawaban kita? Pertama-tama Imam Ibnu Qulab ini ini ulama salaf. Kita tak dapat mengingkari itu karena beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ada perbezaan pendapat dengan Imam Ibnu Qulab. Perbezaannya karena apa? Imam Ahmad bin Hanbal ini lebih kuat cenderung ke hadisnya daripada ilmu kalamnya. Tetapi bukan berarti beliau tak paham ilmu kalam. Dalam nukilan-nukilan banyak beliau juga kadang-kadang menggunakan metode akliyah untuk mengkanter atau membantah kelompok-kelompok yang sesat. Akan tetapi Imam Ibnu Qulab ini ketika menguatkan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti metodenya ahli kalam, itu yang menurut Imam Ahmad tak boleh buat. Jangan begitu. Sehingga kemudian ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Qulab dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian lagi yang semanhaj dengan Ibnu Qulab itu adalah Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Tadi sudah saya jelaskan Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Kemudian ada Abul Abbas Al-Qalanisi, dan tadi Ibnu Khaldun mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ala ra'i Abdullah bin Sa'id bin Qulab wa Abil Abbas Al-Qalanisi wal Haris Al-Muhasibi min atba'is salaf. Mereka adalah pengikut salaf semua, wa ala tariqatis sunnah. Jadi tidak terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun ada perbezaan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Ibnu Qulab, itu wajar. Tapi bukan berarti Imam Ahmad mengeluarkan Imam Ibnu Qulab daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Haris Al-Muhasibi ada perbezaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya Imam Ahmad bin Hanbal saja. Jangan kemudian semua yang tak sama dengan Imam Ahmad dikeluarkan semua dari sunnah. Tak betul ini. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah ini berat. Nah, kalau Salafi Wahabi kan tak, mudah saja keluarkan orang Islam dari Islam, ringan sekali. Jadi itu istilahnya
eh, menarik orang, mengajak orang untuk masuk Islam, sulitnya minta ampun, sudah masuk Islam ditendang keluar daripada Islam. Itu Salafi Wahabi. Membuat orang menjadi Ahlussunnah wal Jamaah ini sulitnya minta ampun, sudah Ahlussunnah ditendang oleh Salafi Wahabi. Kau bukan pengikut sunnah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu banyak orang-orang seperti itu. Dan repotnya lagi, mereka sering membuat buku-buku yang mengandung fitnah. Saya sudah tahu sendiri banyak. Insya Allah saya banyak baca kitab-kitab mereka. Saya banyak baca kitab mereka, tapi banyak mengandungi fitnah. Oke, sekarang kita akan menjelaskan Imam Ibnu Kullab. Tadi dikatakan bahwa beliau itu masih Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita akan buktikan testimoni atau ucapan-ucapan ulama tentang bahwa Imam Ibnu Kullab ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting sekali. Karena ingat, Imam Al-Bukhari dalam ilmu kalam mengikuti metodnya Imam Ibnu Kullab. Ada dalam buku ini nukilannya. Jadi Imam Al-Bukhari saja dalam manhaj kalami mengikuti metodnya Imam Ibnu Kullab. Siapa yang mengatakan? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau thiqah, beliau menjadi rujukan pakar-pakar hadis pada masanya. Masa kita tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh beliau? Tapi apabila dengan ucapan-ucapan orang yang tak jelas mereka percaya. Ya kan? Dan itu yang terjadi selama ini. Oke. Jadi Imam Al-Bukhari dalam manhaj ilmu kalam mengikuti metodenya Imam Ibnu Kullab. Imam Al-Asy'ari walaupun tidak 100% kata ulama juga mengikuti metodenya Imam Ibnu Kullab. Tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga sebenarnya mengikuti metodnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini tak berbeza dengan manhajnya Imam Asy'ari, tidak berbeza dengan manhajnya Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Kalaupun ada perbezaan, itu levelnya hanya dalam furu'ul akidah atau juz'iyatul akidah yang tidak boleh mengeluarkan seseorang dari as-sunnah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Cumanya mereka tak paham masalah ini. Jadi perbezaan sedikit sudah seakan-akan menjadi perbezaan yang besar. Tidak dapat memahami bahwa dalam akidah ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu. Yang usul dibagi menjadi dua. Ada usuluddin, ada usul Ahlussunnah wal Jamaah. Yang furu, perbezaan ini masih diterima, masih dimakfu. Dan itu yang terjadi, perbezaan pendapat antara beberapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang pun perbezaannya hanya dalam turukul istinbat saja, tapi akidahnya sama, dan ini tak dipahami oleh mereka. Oke, kita akan bacakan beberapa testimoni ulama-ulama Ahlussunnah bahwa Imam Ibnu Kullab ini adalah salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah daripada kalangan salaf. Oke, Imam Ibnu Qadhi Syubah dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, kana min kibaril mutakallimin. Imam Ibnu Kullab adalah pembesar ahli kalam, wa min ahli sunnah, beliau juga ahli sunnah. Wa bi tariqatihi wa bi tariqatil Haris Al-Muhasibi iktada Abul Hasan Al-Asy'ari. Tariqahnya Ibnu Kullab, tariqahnya Abul Hasan Haris Al-Muhasibi adalah diikuti oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Oke. Kemudian Imam Tajuddin As-Subki, wa Ibnu Kullab ala kulli halin min ahli sunnah. Bagaimanapun Ibnu Kullab adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ra'aitu al-Imam Dhiya'ad-Din Al-Khatib walid al-Imam Fakhruddin Ar-Razi qad dzakara Abdul bin Sa'id fi akhir kitabi Ghayatul Maram fi ilmi kalam faqala wa min mutakallimi ahli sunnah fi ayyamil ma'mun. Nah, Ibnu Kullab min mutakallimi ahli sunnah, ahli kalamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Jalaluddin Al-Isnawi mengatakan kana min kibaril mutakallimin wa min ahli sunnah. Oke, Imam Adz-Dzahabi mengatakan warrajul ini salaf, sila paham ini, salaf ini. Rajul ini maksudnya Imam Ibnu Kullab aqrabul mutakallimin ila sunnah. Beliau adalah ahli kalam yang paling dekat dengan Ahlussunnah. Bal, ini yang mereka tidak kutip ini. Bal huwa fi munadhirihim. Bahkan Ibnu Kullab adalah salah satu ahli atau ahli debatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang tak dipahami oleh mereka. Bal munadhirihim, ahli debatnya mutakallimin Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian
Ibnu Abi Qairwani. Wa ma alimna min nasab Ibnu Kullab ilal bid'ah. Saya tidak tahu wa ma alimna man nasab Ibnu Kullab ilal bid'ah. Saya tidak tahu ulama manapun yang mengatakan Ibnu Kullab ini ahlul bid'ah. Saya ulang sekali lagi, saya tak pernah tahu ulama atau menuduh Ibnu Kullab sebagai ahlul bid'ah. Walladzi balaghana annahu yataqalladu as-sunnah. Yang aku tahu beliau itu pengikut as-sunnah wa yatawalla arad al-jahmiyah, dan beliau membantah kelompok-kelompok Jahmiyah wa ghairu min ahli bidah. Ini dikatakan oleh Ibnu Abi Qairwani. Kemudian Imam Ibnu Khaldun mengatakan tadi saya sudah nukilkan ila Abdurrahman Asy-Sya'bul Hasan Al-Asy'ari wa kana ala Rabi bin Sa'id bin Kullab wa Abil Abbas Al-Qulanisi wal Haris Al-Muhasibi min atba'i salaf. Mereka adalah pengikut salaf wa ala tariqati sunnah, dan beliau adalah pengikut sunnah. Fi nusrati madhabi al-sunnah al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id Al-Qattan. Ini Abdullah bin Sa'id Al-Qattan. Ini Kamaluddin Al-Bayadi. Terus kemudian Asy-Syahrustani hatta ta'zaman ila Abdillah bin Sa'ad al-Qulabi wa Abil Abbas al-Qulanisi wal Haris bin Asad al-Muhasibi wa haula kanu min jumlati salaf ila anna, mereka adalah ulama salaf, ila annahu basyaru ilmal kalam wa ayyadu aqidah salaf, mereka menguatkan akidah salaf. Ingat, wa ayyadu aqaidah salaf. Imam Ibnu Kullab di antara ulama yang menguatkan akidah salaf walaupun dengan metode kalami. Ini yang Imam Ahmad tak setuju. Itu saja, tapi masih pengikut salaf. Hanya metodenya saja yang tidak disetujui oleh Imam Ahmad. Dan ulama Ahlussunnah bukan hanya Imam Ahmad bin Hambal. Oke? Bihujajin kalamiyatin wa barahin usuliyah. Ini yang dipahami oleh ulama. Kemudian Imam Al-Bukhari. Jadi kalau mau keluarkan Ibnu Kullab dari Ahlussunnah, keluarkan juga Imam Al-Bukhari kalau berani. Al-Bukhari fi jami'i ma yuridu min tafsir gharib innama yanqulu an ahli dzalikal fan. Ka'abi Ubaid wa Nadhr bin Shumail wal Farra wa ghairihim dalam masalah tafsir gharib. Wa amal mubahath al-fiqhiyah fa ghalibuha mustamaddatun lahu min asy-Syafi'i wa Abi Ubaid wa amsalihima. Beliau dalam masalah fikih lebih banyak mengikuti Imam Syafi'i. Wa amal masail al-kalamiyah, adapun dalam masalah kalamiyah, Imam Al-Bukhari fa aktsaruha min al-Karabisi. Beliau mengikuti Al-Karabisi. Wabni Kullab wa nahwihima, beliau mengikuti Imam Ibnu Kullab dan yang sejalan selari dengan keduanya. Ini Imam Al-Bukhari. Berani mengatakan Imam Al-Bukhari keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah karena beliau mengikuti metodenya Imam Ibnu Kullab. Kemudian yang ketiga ini Syu'aib Al-Arnaud. Beliau ulama yang cenderung salafi, tapi salafinya tidak seperti salafi Saudi. Beliau salafinya lebih sedikit moderat lah, sedikit moderat. Jadi salafi Syam ini berbeza dengan salafi Saudi. Salafi Saudi ini cenderung garang lah, tapi kalau salafi Syam ini lebih berhati-hati, walaupun salafi tapi Syu'aib Al-Arnaud mengatakan karena adalah Imam Ibnu Kullab imam Ahlussunnah fi asri. Beliau adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah pada masanya. Wa ilahi marji'uha, bahkan beliau adalah menjadi referensi ulama-ulama Ahlussunnah semasanya. Waqad wasafahu Imam Al-Haramain fi kitabihi Al-Irsyad bi annahu min ashabina. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama-ulama Ibnu Kullab hakikatnya masih Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan salaf. Jadi sekali lagi tidak boleh kita mengeluarkan Ibnu Kullab yang Ahlussunnah daripada Ahlussunnah wal Jamaah hanya karena ada perbedaan antara beliau dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kita mesti tahu perbezaannya hanya masalah kalam saja. Masalah kalam saja itu yang tidak disetujui oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi apalagi kita tohmahan dari akron, orang yang semasa itu tidak boleh kita terima, seperti tohmahan ulama-ulama hadis terhadap Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini pengikut Imam Abu Hanifah, kemudian ditohmah oleh ulama-ulama hadis, tapi itu tidak betul karena Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini selain pakar ra'yu, beliau juga pakar hadis karena beliau juga anak murid daripada Imam Malik. Jadi tohmahan atau naket daripada akron ini tidak boleh kita terima. Kalau kita belajar dalam ilmu jarh wa ta'dil pasti tahulah masalah seperti ini. Kalau tak pernah belajar ya pasti mudah terkejut lah seperti ini. Oke? Kemudian kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada 20 menit.
Sekarang pasal yang berikutnya adalah hadis ahad sebagai hujjah akidah. Hadis ahad sebagai hujjah akidah. Oke, saya akan dedahkan pemahaman kita dapat lebih komprehensif. Oke. Hadis Nabi ini dibagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau ayat Al-Qur'an semua mutawatir. Oke, ayat Al-Qur'an semua mutawatir. Makanya tidak ada istilah ayat yang sahihah, ayat yang hasanah atau ayat yang dhaifah. Karena semua mutawatir. Mutawatir itu tak payah untuk dibahas sahih atau hasan atau dhaifnya. Mutawatir itu mesti diterima. Kita kena terima. Oke, itu mutawatir. Ayat Al-Qur'an termasuk qiraah sab'ah itu semua mutawatir. Nah, oke, sedangkan hadis ini dibagi menjadi dua. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Oke, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang mutawatir ini jumlahnya lagi sedikit daripada yang ahad. Jadi hadis Nabi ini banyak yang ahad. Oke. Yang mutawatir ini tidak lagi kita bahas sahih atau tidaknya, hasan atau dhaifnya, dan sebagainya. Karena mutawatir ini mesti makbul, diterima. Nah, mutawatir itu macam mana? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang yang tak mungkin mereka bersepakat dusta. Dan memang berbeza pendapat dalam memberikan had, mesti paling sedikit berapa orang untuk disebut hadisnya mutawatir. Tapi saya mengikuti pendapat yang Al-Mukhtar yang mengatakan mutawatir itu yang meriwayatkan mesti tidak kurang dari 10 orang. Jadi sahabatnya yang meriwayatkan setelah diteliti dari berbagai kitab-kitab hadis, dihimpun, disusun, dirumuskan, sahabat yang meriwayatkan lebih dari 10 orang. Itu sudah petunjuk kuat bahwa hadisnya mutawatir. Sedangkan yang ahad ini nanti ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Ada aziz, ada gharib, ada masyhur. Nah, yang ahad ini nanti baru kita bahas. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Ini yang hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak mutawatir. Jadi perawinya itu tidak mencapai derajat mutawatir. Perawinya tidak sampai derajat mutawatir. Itu namanya hadisnya hadis ahad. Oke. Nah, untuk mutawatir kita terima dalam hal apapun. Makanya ayat Al-Qur'an itu diterima untuk hujjah apapun diterima. Jadi begini dulu supaya kita tidak pening. Gini. Dalam akidah dan syariat, saya tak akan bahas yang fadhilul amal dan lain-lain. Dalam akidah dan syariat, akidah itu dibagi jadi dua. Ada akidah yang usuluddin. Akidah yang usuluddin ini hadis, ini hujjah yang dipakai itu mesti Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an karena mutawatir atau hadis yang mutawatir. Tak boleh menggunakan hadis yang ahad. Oke, ini kita Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dalam masalah yang furu'ul akidah, ini ulama mengatakan boleh menggunakan hadis ahad yang sahih. Hadis ahad yang sahih. Makanya Imam Hasan Hito dalam kitab Usul Al-Wajiz fi Usulil Fiqh mengatakan begini, hadis ahad ini tidak ditolak secara mutlak dalam akidah. Jadi akidah yang akidah yang dapat menjatuhkan dalam kekufuran, maksudnya adalah akidah-akidah siapa yang silap, siapa yang ingkar, dia kufur. Ini mesti menggunakan hujjah-hujjah yang mutawatirah. Hujjah-hujjah yang mutawatir. Mutawatir itu boleh Al-Qur'an, boleh hadis yang mutawatir. Apabila hujjahnya adalah hadis, ayat Al-Qur'an atau hadis yang mutawatir, maka levelnya adalah akidah yang usul. Siapa yang ingkar, siapa yang inat, maka dia jatuh dalam kekufuran. Itu mesti menggunakan mutawatir. Entah ayat Al-Qur'an atau hadis yang mutawatir. Oke. Adapun dalam akidah yang tidak menjatuhkan dalam kekufuran, hanya menjatuhkan dalam kefasikan, fasik saja, artinya masih Islam tapi keluar dari metodenya Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekh Hasan itu boleh berhujjah dengan hadis-hadis yang ahad. Jadi hadis ahad ini tidak mutlak ditolak dalam akidah. Contoh misalkan tentang azab kubur, ini masih diperdebatkan.
azab kubur ini hujahnya adalah mutawatir atau tidak? Ada yang mengatakan azab kubur ini hadisnya tidak mutawatir. Oke, kalaupun tidak mutawatir, ini tetap wajib kita yakini sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi andai ada orang yang ingkar terhadap azab kubur, ini tidak sampai jatuh dalam kekufuran karena hadis yang diguna tidak sampai mutawatir. Ini menurut ulama yang mengatakan bahwa azab kubur ini hujahnya tidak mutawatir karena hanya hadis yang ahad. Untuk usulul akidah yang menjatuhkan dalam kufur mesti atau wajib menggunakan hujah yang mutawatirah. Hujah yang mutawatirah ini boleh ayat Al-Quran, boleh hadis yang mutawatir. Ini yang mesti dipahami. Oke. Berbeda dengan masalah syariat atau fikah. Kalau dalam masalah fikah, mau mutawatir, mau ahad, asalkan sahih, asalkan hasan, boleh diterima. Dan ini sudah disepakati oleh ulama kita. Jadi dalam masalah fikah kita mau berhujah dengan mutawatir boleh, hadis ahad yang sahih boleh, hadis ahad yang hasan boleh. Bahkan untuk yang sunnah dan makruh, ini pun ulama masih berdebat. Ada yang mengatakan boleh berhujah dengan hadis dhaif. Boleh berhujah dengan hadis dhaif. Hadis dhaif yang ringan, tidak hadis dhaif yang berat. Oke, boleh dipaham tentunya. Salafi Wahabi ini sering mengatakan bahwa menuduh kita bahwa kita ini sering menggunakan hadis dhaif. Tapi kalau kita buka kitab-kitab mereka, banyak kok mereka menggunakan hadis dhaif dalam akidah. Sering menggunakan hadis dhaif dalam akidah. Contoh kecil saja, ini yang populer saja. Mereka ketika mentafsiri maqam Mahmud alladzi wa'adta. Menurut tafsir yang sahih, maqam Mahmud adalah syafaat uzma. Syafaat uzma, ini tafsir yang sahih, riwayatnya jelas, hujahnya jelas, istidlalnya jelas. Kuat. Ada sedikit qaul dhaif, dan itu sebenarnya qaul yang mardud ditolak dari Imam Mujahid yang mengatakan bahwa maqam Mahmud ini adalah Allah membagi tempat duduk untuk Nabi kita Muhammad. Oh, ini. Ternyata kitab-kitab salafi banyak yang mencokong ini. Akidah yang mengatakan bahwa Allah duduk bersama Nabi Muhammad. Padahal hujahnya tidak kuat. Jadi ini kontradiksi tanakut ini salafi. Ketika kita menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, targhib wa tarhib, macam mana tomahan mereka? Hadis dhaif begini. Tapi mereka tak tanpa sadar, mereka juga sering menggunakan hadis dhaif untuk masalah akidah. Padahal hadis dhaif untuk masalah akidah sepakat ijma' tak boleh digunakan. Karena dalam akidah itu yang pertama, kalau menjatuhkan dalam kufur usuluddin mesti menggunakan hujah apa? Yang mutawatirah, sama ada daripada Al-Quran atau hadis mutawatir. Oke. Kemudian lagi kadang-kadang begini, hadis ahad ini digunakan oleh ulama hanya untuk memperkuat hadis mutawatir atau ayat Al-Quran. Contohnya misalkan ada yang landasan atau hujahnya adalah ayat Al-Quran. Oke. Kemudian ada hadis ahad yang lebih terperinci daripada ayat Al-Quran tersebut. Nah, hadis ahad ini juga boleh digunakan karena dia tidak sebagai asas dalam penetapan akidah. Karena penetapan akidah yang menjatuhkan dalam kufur ini mesti menggunakan hujah yang mutawatirah. Oke. Pertanyaan atau persoalan berikutnya adalah, lalu kenapa ulama-ulama kita membezakan antara mutawatir dan yang tidak mutawatir, yaitu ahad? Kenapa demikian? Alasannya adalah majority ulama bersepakat, sama ada dari ahli hadis dan lain-lain bersepakat bahwa hadis mutawatir ini faedah yang yakin, tidak ada sama sekali. Hadis ahad ini berfaedah dhon. Hadis ahad ini berfaedah dhon, dan fikih ini dhonniyah, makanya diperbolehkan berhujah dengan hadis ahad yang dhonni. Berbeda dengan akidah ini keyakinan, tak boleh ada sekali, sikit pun tak boleh. Makanya dalil yang diguna mesti yang qat'i, mesti yang yakini, dan itu ada pada hadis mutawatir, tidak ada pada hadis ahad. Ini yang tidak pahami oleh mereka. Oke. Kalau misalkan ditanya, apakah ini ada khilafiyah? Oke, betul, ada khilafiyah sebenarnya.
Maksudnya macam mana? Begini, majority ulama mengatakan bahwa hadis ahad ini dhanni, hadis mutawatir ini qat'i atau yakini. Ini majority ulama. Tapi ada sedikit ulama, khasnya adalah ulama hadis termasuk Imam Adz-Dzahabi, Imam Al-Lalaka'i, yang berpendapat bahwa hadis ahad ini juga berfaedah yakini. Tapi ini pendapat sedikit ulama. Imam-imam mazhab 4 bersepakat bahwa hadis ahad adalah dhanni. Salaf ini ulama salaf mengatakan bahwa hadis ahad ini berfaedah dhanni. Dan saya sudah membaca beberapa kitab yang bagus dalam ini adalah kitab karangan Al-Ihtijaj bil Hadis Ahad fil Aqidah. Itu kitabnya bagus sekali menurut saya, dijelaskan khilafiyahnya. Jadi memang ada sedikit ulama hadis yang meyakini bahwa hadis ahad ini berfaedah qat'i, tapi ini bercanggah dengan majority ulama. Kemudiannya lagi ada hadis ahad ini yang muhtaf bil qara'in, tapi ini nanti jauh-jauh nanti. Oke, saya tidak akan jauh-jauh lagi lah nanti, karena masa ini tinggal 8 menit saja. Ini saya mohon maaf, saya ini di rumah orang, saya tidak di rumah adik saya ini. Ini di kawan saya, karena di sini ada wifi. Oke. Ini saya akan nukilkan beberapa ucapan ulama. Nah, ini ada saya nukilkan ada berapa ini? Ada 14 ulama ini yang mengatakan bahwa hadis ahad ini berfaedah dhanni, hadis mutawatir ini berfaedah qat'i, dan di dalam akidah kita mesti menggunakan akidah yang dapat menjatuhkan dalam kekufuran mesti menggunakan hujah yang qat'i, yang yakini, yaitu ada pada hadis al-mutawatir. Misalkan nih perkataan Imam Abu Mansur al-Baghdadi, wa ahbarul ahad mata sahha isnaduha wa kanat mutuna ghairu mustahilatin fil aqli kanat mujibatal amal biadunal ilm. Mujibatal amal berarti untuk fikah, amaliyah kan fikih. Dunal ilmi, bukan akidah, ilmu ini akidah. Karena ilmu itu tidak ada syak sama sekali. Nah, dalam masalah akidah tidak boleh berhujah dengan, maksudnya adalah akidah yang dapat menjatuhkan dalam kekufuran. Tidak boleh berhujah dengan hadis ahad. Ahbar ahad la yajibu al-qadha' biha fil qat'iyah. Imam Al-Baqillani. Dalam masalah-masalah yang qat'i, yang siapapun yang silap jatuh dalam kekufuran, maka tidak boleh berhujah dengan hadis ahad. Contohnya misalkan contoh apa? Misalkan tentang wujud Allah, kudrat Allah, dan lain-lain lah. Itu siapa yang silap, siapa yang ingkar, jatuh dalam kekufuran, itu pasti dalilnya dalilnya mutawatir, sama ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Oke, kemudian yang nukilan daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini ada tak? Oke, ini Imam Ahmad bin Hanbal supaya kita tahu bahwa antara Imam Asy'ari dan Imam Ahmad bin Hanbal ini ada persamaan, beda dengan Wahabi. Oke, ini nukilan Imam Ibnu Qudamah 14. Al-qismu atsani ahbarul ahad. Wa ya ma'ada al-mutawatir. Hadis ahad ini adalah hadis yang bukan mutawatir. Ikhtalafat riwayah an imamina fi husul ilmi bi khabaril ahad, di khabaril wahid. Riwayat dari Imam Ahmad ini masih ada perbezaan tentang apakah hadis ahad ini bisa menghasilkan ilmu. Faruya annahu la yahsulu bi wa huwa qala la tarun. Majority ulama yang meriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa hadis ahad tidak berfaedah qat'i. Oke? Dah qat'i. Kemudian Imam At-Tufi Al-Hambali ini saya nukilkan, Imam Abdul Khattab Al-Hambali, Usuluddin, kallafna fi al-ilma wal yaqin, kullifna fi al-ilma wal yaqin, wal ilmu yakin la yastamirrani bi ghalabatidh dhann. Masalah yang yakin, masalah Usuluddin tidak boleh berhujjah dengan yang ghalabatidh dhann. Ghalabatidh dhann itu hadis ahad. Walhasil sama ada ulama Asy'ariyah maupun ulama Hanabilah atau Athariyah yang bukan versi Ibnu Taimiyah, ataupun ulama-ulama di luar ahli sunnah wal jamaah seperti Mu'tazilah pun sama dalam hal ini, bahwa hadis ahad tidak berfaedah qat'i. Hadis ahad berfaedah dhanni hanya boleh untuk satu, urusan hukum halal haram fikih, atau untuk furu'ul akidah yang tidak sampai pada usuluddin.
Nah, itu untuk hadis ahad. Adapun untuk yang mutawatir boleh untuk yang yakini, yang qat'i, yaitu usuluddin. Itu yang dipahami oleh ramai ulama. Ramai ulama. Oke. Walhasil mengulang yang tadi yang di awal, bahwa hadis ahad itu tidak ditolak secara mutlak. Untuk urusan fikih diterima, untuk urusan akidah hanya untuk memperkuat atau hanya untuk akidah-akidah yang tidak menjatuhkan dalam kekufuran. Akidah-akidah yang hanya menjatuhkan dalam kefasikan itu boleh berhujjah dengan hadis ahad. Oke. Kemudian karena ini tinggal 4 menit, tinggal 4 menit saja. Terakhir saja untuk urusan metode Asy'ariyah. Oke. Jadi begini, sering dituduhkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, sumber referensi akidah Asy'ariyah, bahwa Asy'ariyah ini menggunakan akal saja, logik saja. Tidak betul. Tentu mereka yang menuduh seperti itu tidak pernah baca kitab-kitab Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Tidak pernah baca itu. Kalau mereka baca tahu bahwa di dalam akidah Asy'ariyah itu menggunakan 3 hujah, yaitu nas Al-Qur'an, nas hadis, dan hujah-hujah akliyah. Hujah-hujah akliyah ini diajarkan dalam Al-Quran, dan ini juga dikatakan oleh ulama-ulama kita kok. Wong Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan hujah akliyah. Bahkan Ibnu Taimiyah pun menggunakan hujah akliyah. Macam mana mau ditolak? Oke. Jadi Asy'ariyah menggunakan 3-tiganya. Al-Quran, Al-Hadis, dalil naqli ini, kemudian dalil akli, yaitu nazar atau hujah-hujah akliyah. Oke. Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ketika menetapkan akidah pasti akan menggunakan hujah Al-Quran atau Al-Hadis. Tidak mungkin mereka menetapkan tidak melalui hujah-hujah yang naqli. Akidah apapun. Jadi kalau dalam topik akidah itu kan ada 3. Ada ilahiyah tentang konsep ketuhanan, kemudian nubuah tentang konsep kenabian, kemudian yang ketiga adalah sam'iyah. Sam'iyah itu akidah-akidah ghaib yang hanya boleh ditetapkan dengan nas Quran dan hadis, seperti tentang hari kiamat, azab kubur, terus kemudian tentang mahsyar, kemudian surga, neraka, tanda-tanda kiamat dan lain-lain. Itu termasuk sam'iyah. Jadi ada 3 topik. 3 topik ini semua berhujjah menggunakan Pertama adalah menggunakan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran dan Hadis. Tapi hujjah akliyah ini sifatnya adalah untuk istidlal. Maksudnya macam mana? Jadi ketika kita melawan syubhat-syubhat, menghilangkan syubhat-syubhat, kelompok-kelompok yang tak percaya Quran dan hadis, atau kelompok yang cenderung menggunakan logik seperti Mu'tazilah, kita akan gunakan logik. Jadi logik itu untuk izalatus syubhat, untuk memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hujah utamanya tetap menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu di dalam ajaran kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Jadi bukan kok murni menggunakan logik. Makanya mereka yang sering membuat syubhat, membuat fitnah, mengatakan bahwa sifat 20 ini hanya akal-akalan saja, tidak ada hujah Quran hadisnya. Nah, ini mereka tak pernah baca. Karena hakikatnya semua yang ditetapkan itu menggunakan dalil nakli. Dalil akli logik itu untuk memperkuat, khasnya untuk menghilangkan syubhat-syubhat. Itu yang secara ringkas yang dapat kita pahami tentang dari pasal referensi Ahlussunnah, Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf ini hari Jumat. Saya pun tidak di rumah, ini sedang silaturahim di rumah di tempat kelahiran saya di Demak, Kota Wali ini katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk pertanyaan saya belum boleh jawab karena ini mengingat masa. Oke, saya tutup pengajian ini. Kita berdoa masing-masing hari Jumat ini, semoga kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Kemudian musibah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.